Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Perkataan Tuhan kepada seluruh alam semesta. Perkataan yang ke-20. Kekayaan isi rumahku tak terhitung dan tak terpahami, namun manusia tidak pernah datang kepadaku untuk menikmatinya. Ia tidak dapat menikmati kekayaan itu sendiri, juga tidak dapat melindungi dirinya dengan usahanya sendiri. Sebaliknya, ia selalu menaruh kepercayaan kepada orang lain. Dari semua yang aku lihat, tidak seorang pun pernah mencari aku dengan tekad dalam hatinya sendiri dan secara langsung. Mereka semua datang di hadapanku atas desakan orang lain, mengikuti orang banyak, dan mereka tidak mau berkorban atau menghabiskan waktu untuk memperkaya hidup mereka. Karena itu, di antara manusia, tidak seorang pun pernah hidup dalam kenyataan, dan semua orang menjalani kehidupan tanpa makna. Karena tata cara dan kebiasaan manusia yang telah lama terbentuk, tubuh semua orang diliputi oleh bau tanah dari dunia. Akibatnya, manusia menjadi tidak berperasaan, tidak peka terhadap kegersangan dunia, dan malah menyibukkan dirinya dengan bersenang-senang di bumi yang telah beku ini. Kehidupan manusia tidak dipenuhi kehangatan sedikit pun, dan sama sekali tanpa aroma ataupun cahaya manusia. Tetapi ia telah membiasakan diri dengan hal itu, menjalani hidup tanpa makna seumur hidupnya di mana ia bergegas-gegas tanpa mencapai apapun. Dalam sekejap mata, hari kematian semakin mendekat dan manusia mati dengan penuh kepahitan. Di dunia ini, ia tidak pernah mencapai apapun atau memperoleh apapun. Ia hanya datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa pula. Tak seorang pun dari mereka yang ada di hadapan mataku pernah membawa apapun atau mengambil apapun, sehingga manusia merasa bahwa dunia ini tidak adil. Namun tidak seorang pun mau pergi dengan tergesa-gesa. Mereka hanya menunggu hari ketika janjiku dari surga akan datang secara tiba-tiba di antara manusia dan memungkinkan mereka pada saat mereka tersesat untuk sekali lagi melihat jalan kehidupan yang kekal. Jadi, manusia terpaku pada setiap perbuatan dan tindakanku untuk melihat apakah aku benar-benar menepati janjiku kepadanya. Ketika ia berada di tengah kesengsaraan atau rasa sakit yang luar biasa, atau mengalami pencobaan dan hampir jatuh, manusia mengutuk hari kelahirannya supaya ia dapat segera melarikan diri dari masalahnya dan berpindah ke tempat lain yang ideal. Tetapi ketika pencobaan itu telah berlalu, manusia dipenuhi dengan sukacita. Ia merayakan hari kelahirannya di bumi dan meminta agar aku memberkati hari kelahirannya. Pada saat ini, manusia tidak lagi menyebutkan sumpahnya di masa lalu, karena ia sangat takut kematian akan menimpanya untuk kedua kalinya. Ketika tanganku mengangkat dunia, orang menari dengan sukacita, mereka tidak lagi bersedih, dan mereka semua mengandalkan aku. Ketika aku menutup wajahku dengan tanganku dan menekan manusia dengan keras, mereka segera merasa sesak napas dan nyaris tak mampu bertahan hidup. Mereka semua berseru kepadaku, takut aku akan menghancurkan mereka, karena mereka semua ingin melihat hari ketika aku dimuliakan. Manusia menganggap hariku sebagai landasan keberadaannya, dan semata-mata karena orang merindukan hari ketika kemuliaanku akan tiba
maka umat manusia tetap bertahan hingga hari ini. Berkat yang ditetapkan oleh mulutku adalah bahwa mereka yang terlahir pada akhir zaman cukup beruntung untuk memandang segenap kemuliaanku. Di sepanjang zaman, banyak orang telah meninggalkan dunia ini dalam kekecewaan, dengan berat hati, padahal banyak yang datang ke dalamnya dengan harapan dan keyakinan. Aku telah mengatur banyak orang untuk datang, dan telah mengirim banyak orang untuk pergi. Tak terhitung banyaknya orang telah melewati tanganku. Banyak roh telah dilemparkan ke neraka. Banyak orang telah hidup dalam daging, dan banyak orang telah mati dan terlahir kembali di bumi. Namun tidak seorang pun di antara mereka memiliki kesempatan untuk menikmati berkat-berkat kerajaan saat ini. Aku telah memberi begitu banyak kepada manusia, tetapi ia hanya memperoleh sedikit. Karena serangan gencar kekuatan iblis telah membuatnya tidak dapat menikmati semua kekayaanku. Manusia hanya dapat memandang kekayaan itu, tetapi tidak pernah dapat menikmati sepenuhnya. Manusia tidak pernah menemukan rumah perbendaharaan di dalam tubuhnya untuk menerima kekayaan surga. Dan karena itu, ia kehilangan berkat yang telah aku anugerahkan kepadanya. Bukankah roh manusia merupakan panca indera yang menghubungkan dirinya dengan rohku? Mengapa manusia tidak pernah menghubungkan aku dengan rohnya? Mengapa ia mendekat kepadaku dalam daging, tetapi tidak mampu melakukannya dalam roh? Apakah wajahku sesungguhnya terbuat dari daging? Mengapa manusia tidak mengenal hakikatku? Sungguhkah tidak pernah ada jejak tentang aku dalam roh manusia? Apakah aku benar-benar telah menghilang sepenuhnya dari roh manusia? Jika manusia tidak memasuki dunia rohani, bagaimana ia bisa memahami maksudku? Apakah ada sesuatu dalam mata manusia yang dapat secara langsung menembus dunia rohani? Banyak kali aku telah berseru kepada manusia dengan rohku, tetapi manusia bersikap seolah-olah ia telah ditikam olehku, memandangku dari kejauhan dengan ketakutan yang besar bahwa aku akan menuntunnya ke dunia lain. Banyak kali aku telah menyelidiki roh manusia, namun ia tetap tidak menyadari dirinya. Sangat takut aku akan masuk ke dalam rumahnya dan mengambil kesempatan untuk merampas segala miliknya. Karena itu, ia menutup pintu dan membiarkan aku di luar, tanpa apapun kecuali pintu yang dingin dan tertutup rapat. Banyak kali manusia telah terjatuh dan aku telah menyelamatkannya. Tetapi setelah bangun, ia dengan segera meninggalkan aku dan tak tersentuh oleh kasihku. Ia menatapku dengan tatapan penuh kehati-hatian. Tidak pernah aku membuat hati manusia menjadi hangat. Manusia itu hewan tanpa perasaan dan berdarah dingin. Meskipun aku menghangatkannya dengan pelukanku, ia tidak pernah sangat tersentuh olehnya. Manusia itu seperti pegunungan yang liar. Ia tidak pernah menghargai semua kasih sayangku terhadap umat manusia. Ia tidak bersedia mendekatiku, lebih suka tinggal di antara gunung-gunung, di mana ia menghadapi ancaman binatang buas. Namun tetap saja ia tak mau berlindung kepadaku. Aku tidak memaksa siapapun. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Akan tiba saatnya manusia berenang ke sisiku dari tengah samudra yang kuat, sehingga ia dapat menikmati semua kekayaan di bumi dan terlepas dari risiko tertelan oleh laut. Seiring dengan disempurnakannya perkataanku, secara bertahap kerajaan akan terbentuk di bumi, dan manusia berangsur-angsur kembali ke keadaan normal.
Dengan demikian di bumi akan terbentuk kerajaan di dalam hatiku. Dalam kerajaan itu, semua umat Tuhan akan memperoleh kembali kehidupan manusia yang normal. Tak ada lagi musim dingin yang membeku, digantikan oleh sejagat kota dengan musim semi, di mana hanya ada musim semi sepanjang tahun. Orang tidak lagi diperhadapkan pada dunia manusia yang suram dan menyedihkan. Mereka tidak lagi menanggung dinginnya cuaca dingin dari dunia manusia. Orang tidak saling bertikai. Negara-negara tidak berperang satu sama lain. Tidak ada lagi pembantaian dan darah yang mengalir dari pembantaian. Semua tempat dipenuhi dengan kebahagiaan, dan di mana-mana penuh dengan kehangatan di antara manusia. Aku bergerak ke seluruh dunia. Aku menikmati semuanya dari atas tahtaku. Aku tinggal di antara bintang-bintang. Para malaikat memberikan lagu-lagu baru dan tarian baru kepadaku. Kerapuhan mereka tidak lagi menyebabkan air mata mengalir di wajah mereka. Aku tidak lagi mendengar di hadapanku suara para malaikat menangis, dan tidak ada lagi orang yang mengeluh tentang kesusahan kepadaku. Hari ini, engkau semua hidup di hadapanku. Esok, engkau semua akan berada di kerajaanku. Bukankah ini berkat terbesar yang aku anugerahkan kepada manusia? Karena pengorbanan yang engkau lakukan hari ini, engkau akan mewarisi berkat-berkat masa depan dan akan hidup di antara kemuliaanku. Apakah engkau masih tidak ingin terlibat dengan hakikat rohku? Apakah engkau masih ingin membunuh dirimu sendiri? Orang bersedia mengejar janji-janji yang dapat dilihatnya. Meskipun itu bersifat sementara, tetapi tidak seorang pun bersedia menerima janji-janji masa depan, meskipun itu bersifat kekal. Perkara-perkara yang dapat dilihat oleh manusia adalah perkara-perkara yang akan aku lenyapkan, dan perkara-perkara yang tidak terpikirkan oleh manusia adalah perkara-perkara yang akan aku kerjakan. Inilah perbedaan antara Tuhan dan manusia. Manusia telah menyimpan catatan tentang hariku, namun tak seorang pun pernah mengetahui tanggal yang pasti. Dengan demikian, manusia hanya dapat hidup di tengah-tengah ketidaksadaran itu. Karena kerinduan manusia bergema melintasi langit tanpa batas, dan kemudian lenyap, manusia telah kehilangan pengharapan berulang kali. Sedemikian rupa hingga ia telah merosot pada keadaannya saat ini. Tujuan dari ucapan-ucapanku bukanlah untuk membuat manusia mengejar hari atau mendorongnya pada kehancurannya sendiri sebagai akibat dari keputusasaannya. Aku ingin membuat manusia menerima janjiku, dan aku berharap orang-orang di seluruh dunia ikut memiliki janjiku. Yang aku inginkan adalah makhluk hidup yang penuh dengan semangat, bukan mayat yang telah tenggelam dalam kematian. Karena aku bersandar di meja kerajaan, aku akan memerintahkan agar semua orang di bumi diperiksa. Aku tidak mengizinkan adanya hal apapun yang najis di hadapanku. Aku tidak mengizinkan campur tangan siapapun dalam pekerjaanku. Semua orang yang ikut campur dalam pekerjaanku akan dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah. Dan setelah mereka dibebaskan, mereka masih dilanda bencana, ditimpa oleh api panas dari bumi. Ketika aku berada di dalam daging inkarnasiku, siapapun yang memperdebatkan pekerjaanku dengan dagingku akan dibenci olehku. Banyak kali aku telah mengingatkan semua orang bahwa aku tidak memiliki sanak saudara di bumi, dan siapapun yang memandang aku sebagai setara dan menarik aku kepada mereka sehingga mereka dapat mengenangkan masa lalu bersamaku,
akan mengalami kehancuran. Inilah yang aku perintahkan. Dalam perkara-perkara semacam itu, aku sama sekali tidak lunak terhadap manusia. Semua orang yang ikut campur dalam pekerjaanku dan memberikan nasihat kepadaku akan dihajar olehku dan tidak akan pernah diampuni olehku. Jika aku tidak berbicara dengan terus terang, manusia tidak akan pernah menggunakan akal sehatnya dan tanpa disengaja akan jatuh ke dalam hajaranku, karena manusia tidak mengenal aku dalam rupa manusia.